Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tipe data dan variabel. Nah, sebelum kita membahas tipe data dan variabel, sedikit saya jelaskan bahwa bahasa pemrograman yang kita gunakan di sini adalah Python. Dan Python di sini merupakan bahasa pemrograman yang dia memiliki sintaks yang sederhana dan mudah dimengerti atau dipahami. Jadi ada beberapa yang harus teman-teman ketahui terkait dengan Python. Sebenarnya untuk bahasa pemrograman itu sendiri ada banyak ya, ada Java, kemudian ada PHP, ada C, C++, dan yang lainnya. Nah, kenapa dikatakan si Python ini merupakan bahasa pemrograman yang sederhana? Karena ketika kita bandingkan dengan beberapa bahasa pemrograman lain seperti PHP, Java, dan C, di sini si Python untuk menampilkan atau menghasilkan output dia hanya perlu satu baris saja pada codingan, dan itu perintahnya hanya print. Sedangkan bahasa pemrograman yang lain, ada beberapa bahasa pemrograman yang dia butuh main method untuk membuat output atau menampilkan output agar ketika di running ada sesuatu output yang muncul. Nah, sedangkan Python di sini hanya satu coding saja, dan itu adalah print. Kalau di sini ada C dan juga Java butuh main method untuk menampilkan output, dan C juga dia butuh main untuk menampilkan output. Sedangkan PHP, sebenarnya PHP juga merupakan bahasa pemrograman yang tidak terlalu rumit. Dia hanya butuh echo untuk menampilkan output yang pastinya butuh awalan PHP dan penutup PHP. Nah, sedangkan di sini kalau teman-teman perhatikan, Python itu tidak membutuhkan terlalu banyak coding, hanya untuk menampilkan output saja. Lalu ada beberapa karakteristik juga terkait dengan Python. Yang pertama, dia tidak memerlukan titik koma. Si Python juga merupakan case yang sensitif. Maksud dari case yang sensitif ini adalah Python ini mirip dengan Java. Jadi huruf besar, huruf kecil pada coding itu sangat mempengaruhi. Yang dimana kalau teman-teman lihat di sini bahasa pemrograman untuk print itu digunakan huruf kecil semua. Ketika teman-teman ketik dalam bentuk huruf besar salah satunya atau semuanya huruf besar, itu pasti akan error. Dia tidak akan bisa menghasilkan output. Java juga seperti itu. Java ketika bagian public class di sini semuanya harus dituliskan huruf kecil, tetapi kalau teman-teman salah dalam penulisan huruf kecilnya, teman-teman tulis huruf besar di sini, dia juga akan sama, dia tidak akan bisa menghasilkan output atau dia akan error. Berbeda dengan bahasa pemrograman yang lainnya. Jadi si Python di sini merupakan case yang sensitif. Huruf besar dan huruf kecil itu sangat berpengaruh pada coding. Kemudian dia juga tidak memerlukan titik koma. Tidak memerlukan titik koma seperti apa? Teman-teman perhatikan di beberapa coding seperti PHP, setiap dia mengakhiri perintah dia selalu diakhiri oleh titik koma. C juga seperti itu, dia diakhiri dengan titik koma, dan Java dia diakhiri dengan titik koma. Berbeda dengan si Python, dia tidak menggunakan titik koma sama sekali untuk mengakhiri suatu perintah. Dan yang terakhir adalah Python di sini dia blok kode program itu sangat penting untuk Python. Nah, untuk tipe data itu sendiri ada 4 di Python. Yang pertama ada integer atau int, kemudian ada string, str, ada float, kemudian ada boolean atau bool. Nah, integer kita bahas terlebih dahulu. Integer ini dia merepresentasikan bilangan bulat. Bilangan bulat itu seperti bilangan-bilangan tanpa koma. Contohnya 1, 3, 5, -3, 100, dan yang lainnya. Bahkan bisa sampai jutaan dan ribuan. Sedangkan kalau angka tersebut dia dalam bentuk bilangan berkoma, kita menggunakan yang namanya tipe float. Float di sini dia merepresentasikan bilangan desimal, bilangan berkoma. Contohnya di sini adalah 3,14 atau -0,003 atau 2,0. Jadi
penggunaan bilangan bulat dengan bilangan berkoma pada float itu berbeda. Bilangan bulat dengan bilangan berkoma pada Python itu berbeda. Bilangan bulat teman-teman menggunakan tipe datanya adalah integer, bilangan berkoma teman-teman menggunakan tipe datanya adalah float. Kemudian untuk dia jika merepresentasikan teks atau karakter menggunakan tipe datanya adalah string. Jadi kalau misalkan teman-teman menuliskan tipe data integer, float ataupun boolean, itu kita tidak menggunakan tanda kutip. Tetapi berbeda ketika menggunakan merepresentasikan tipe data string. String kita harus menggunakan tanda kutip, baik itu kutip 1, kutip 2 atau kutip 2-nya double, bebas. Jadi di Python itu tidak ada ketentuannya harus kutip 1, kutip 2, tetapi selama kutip di awal dan akhirnya itu sama, itu merupakan tipe data string. Dan kalau string di sini tipe datanya merupakan teks atau karakter. Teman-teman harus menggunakan tanda kutip. Dan yang terakhir adalah boolean. Boolean di sini merupakan tipe dia merepresentasikan nilai kebenaran, apakah pernyataan tersebut salah atau pernyataan tersebut benar. Jadi di boolean dia hanya ada dua, yaitu true dan juga false. Lalu bagaimana kita mendefinisikan variabel? Nah, variabel itu adalah simbol yang digunakan untuk menyimpan nilai pada program Python. Jadi variabel di sini dapat menampung berbagai tipe data. Contohnya tadi kalau teman-teman ingin memasukkan tipe angka, teman-teman misalkan ingin menampilkan angka 25. Nah, 25 di sini misalkan itu adalah untuk umur. Maka variabel pada angka 25 adalah umur. Lalu bagaimana penulisannya? Penulisannya harus dimulai dengan huruf atau garis bawah. Jadi untuk variabel tersebut harus dimulai dengan huruf atau garis bawah, dan di mana dia juga dapat berisi huruf, kombinasi angka, dan juga garis bawah. Nanti kita akan cobakan contohnya. Lalu misalkan di dalam variabel tersebut sudah kita berikan nilai variabelnya, kita menggunakan pemisahnya yaitu sama dengan. Operator yang kita gunakan adalah sama dengan apabila variabel itu sudah ada nilainya. Nah, apa sih fungsinya variabel tersebut? Nah, variabel ini memungkinkan kita untuk menyimpan data sehingga dapat digunakan kembali di dalam program. Jadi kalau misalkan data tersebut akan kita gunakan berulang kali, kita bisa menyimpannya di dalam variabel sehingga kita nanti tinggal memanggil variabel saja. Membuat kode menjadi lebih mudah dimengerti karena kita dapat memberi nama pada nilai-nilai yang disimpan. Jadi seperti tadi, kalau misalkan teman-teman ingin menyimpan angka tersebut untuk variabel angka 25 untuk variabel umur, kita bikin nama variabelnya adalah umur. Misalkan teman-teman ingin menampilkan Andi, di mana Andi itu adalah untuk nama orang, maka kita jadikan nama Andi itu atau masukkan dia ke dalam variabel nama. Ini adalah beberapa contoh penulisan variabel. Yang pertama adalah tipe integer yang dimana nama variabelnya adalah umur dan nilai variabelnya adalah 25. Yang kedua tipe float dimana nama variabelnya adalah tinggi badan, nilai variabelnya adalah 155,5. Dan yang terakhir adalah variabel bertipe string atau teks dimana nama di sini merupakan nama variabel, safety merupakan nilai pada variabel tersebut. Nah, seperti tadi ya, untuk tipe string di sini ataupun karakter, dia harus menggunakan tanda kutip. Di sini saya menggunakan tanda kutip 2, berbeda dengan tipe integer dan juga tipe float tanpa tanda kutip. Dan yang terakhir di sini adalah tipe boolean, apakah dia student. Kalau dia benar student atau murid, maka dia adalah true. Kalau salah, maka dia adalah false. True dan false di sini ditulis dengan awalan huruf besar. Boolean itu akan berbeda warnanya dengan tipe data teks, dengan tipe data float maupun integer. Jadi kalau teman-teman lihat di sini nilai variabel pada masing-masing tipe data itu berbeda-beda warnanya.
Untuk integer dia berwarna hitam. Untuk tipe variabel string dia berwarna hijau, dan untuk true false atau boolean dia berwarna orange. Sini juga sudah saya tuliskan bagian kiri atau umur pada bagian variabel integer itu adalah nama variabelnya, sedangkan sebelah kanan atau angkanya itu merupakan nilai variabelnya. Nah, coding ini kalau teman-teman running dia belum menghasilkan output sama sekali. Coding ini hanya berupa inputan otomatis yang teman-teman masukkan di dalam coding. Jadi ketika di running tidak akan menghasilkan output sama sekali karena belum ada coding outputnya. Lalu bagaimana caranya kita menampilkan input tadi? Jadi input pada Python itu digunakan untuk memanggil atau kita memasukkan. Jadi input pada Python itu kalau salah satunya tadi kita memasukkan di dalam coding secara langsung, atau teman-teman juga bisa memasukkannya menggunakan keyboard, atau maksudnya adalah diinputkan oleh si user langsung. Nah, di sini kalau untuk input tersebut ada beberapa penulisan. Kalau misalkan input yang ingin teman-teman masukkan tersebut adalah tipe datanya string, maka codingnya adalah nama variabel sama dengan input, atau ini merupakan fungsi input codingnya, buka kurung, kutip 2, masukkan name Anda, ini adalah output yang akan ditampilkan, kemudian kutip, tutup kurung. Nah, ini adalah serangkaian coding yang digunakan untuk tipe data string yang dimana teman-teman melakukan inputan pada Python. Lalu bagaimana kalau misalkan menggunakan inputan yang akan dimasukkan itu bukan tipe data string, tapi tipe data yang lain seperti integer, boolean, dan juga float? Sama seperti yang bagian string, tetapi perbedaannya teman-teman tambahkan tipe datanya di depan inputan. Jadi angka adalah nama variabel sama dengan tipe datanya integer kah, float kah, atau boolean kah, buka kurung, kemudian ikuti coding pada bagian string tadi. Nanti akan kita cobakan bagaimana menggunakan inputan pada bagian Python, apakah dia inputan langsung di dalam coding atau dia inputan menggunakan keyboard. Kemudian bagaimana caranya menggunakan inputan yang tipe datanya string, integer, dan yang lainnya. Nah, inputan di sini ada contohnya. Untuk coding di bagian bawah, angka sama dengan integer, input masukkan angka. Nah, output yang akan ditampilkan atau tampilan nanti di bagian Pythonnya adalah masukkan angka masukkan angka titik 2. Jadi masukkan angka titik 2 ini sama dengan teks yang teman-teman tuliskan pada bagian input atau teks yang berwarna hijau pada bagian coding. Nah, teks bagian hijau pada bagian coding ini adalah yang akan ditampilkan pada output nanti. Sedangkan barisan kedua ini adalah input menggunakan tipe data string, yang dimana tampilannya akan sama dengan tampilan yang berwarna hijau pada coding. Nanti akan saya jelaskan bagian prakteknya nanti. Lalu kalau untuk output pada Python bagaimana? Kalau tadi bagian input kita memasukkan menggunakan keyboard, menggunakan coding input, sedangkan output kita tidak menggunakan coding output ya, berbeda. Kalau Python untuk outputnya kita menggunakan coding print. Print di sini ada difungsikan atau dia akan memberikan perintah menampilkan teks yang ada pada bagian kurungnya. Contohnya di sini print buka kurung, kutip, Python adalah bahasa pemrograman yang hebat, kutip, tutup kurung. Jadi yang akan ditampilkan nanti adalah Python adalah bahasa pemrograman yang hebat sesuai dengan teks yang berwarna hijau pada bagian coding. Nah, contohnya di sini ada beberapa contoh. Tadi di bagian variabel sudah ada umur sama dengan 25, tinggi badan juga sudah ada nama variabelnya, nama is student, tetapi di contoh kita yang di bagian variabel belum ada perintah print atau belum ada perintah menampilkan output.
Di sini kita tambahkan pada masing-masing variabel perintah print atau perintah output, di mana nantinya dia akan menampilkan umur titik 2, kemudian koma, dia akan memanggil variabel umur, di mana variabel umur sama dengan 25. Jadi output nanti yang akan dihasilkan adalah umur titik 2 25, di mana 25 di sini sama dengan yang teman-teman inputkan di bagian coding. Kemudian untuk tipe float juga seperti itu, yang akan ditampilkan pada output nanti adalah tinggi badan titik 2 155,5. Kenapa 155,5? Karena di sini koma dia memanggil variabel tinggi badan, di mana variabel tinggi badan nilainya adalah 155. Maka yang akan ditampilkan nanti adalah tinggi badan titik 2 155,5. Itu juga berlaku untuk tipe data string dan juga tipe data boolean. Nanti akan kita cobakan untuk prakteknya. Lalu ini adalah beberapa contoh lainnya. Kalau di sini contoh sebelumnya itu inputan yang teman-teman langsung masukkan di dalam coding, di mana umurnya sudah teman-teman tulis di sini adalah 25, sehingga outputnya akan otomatis 25. Tapi bagaimana kalau inputan tersebut atau angka 25 di sini teman-teman masukkan di dalam atau menggunakan keyboard? Nah, di sini adalah contoh yang kedua, di mana input teman-teman masukkan menggunakan keyboard. Variabel hari sama dengan input buka kurung kutip hari titik 2 kutip tutup kurung. Ini maksudnya adalah dia akan menampilkan tulisan hari titik 2, di mana nanti dia akan meminta kita memasukkan nama hari oleh keyboard atau oleh si user sendiri, bukan di dalam coding inputan yang akan dimasukkan. Jadi di sini terdapat dua buah inputan yang dimasukkan menggunakan keyboard. Yang pertama adalah hari, yang kedua adalah tanggal. Hari dan tanggal titik 2 di sini sama dengan hari dan tanggal titik 2 yang berwarna hijau pada bagian input. Lalu Rabu 13 Maret 2024 ini kenapa dia berwarna hitam? Karena Rabu 13 Maret 2024 adalah inputan yang langsung teman-teman masukkan menggunakan keyboard. Nanti akan kita cobakan prakteknya. Kemudian di sini ada print atau tampilan output, terdapatnya 5 baris. Yang pertama dia menampilkan garis putus-putus. Kemudian dia menampilkan hello world. Kemudian dia menampilkan garis putus-putus kembali. Kemudian dia menampilkan hari titik 2, tetapi di sini dia memanggil variabel hari, di mana variabel hari adalah variabel yang sudah teman-teman setting di bagian awal. Lalu hari apa yang akan dia munculkan di sini? Sesuai dengan yang teman-teman inputkan pada bagian pada bagian keyboard. Jadi apapun hari yang teman-teman masukkan di bagian atas, dia akan menampilkan yang sama. Tanggal apapun yang teman-teman masukkan di bagian atas, dia juga akan menampilkan yang sama pada bagian output. Kenapa? Karena dia memanggil variabel hari dan juga tanggal. Nanti akan kita cobakan prakteknya. Nah, jika nanti praktek kita sudah selesai, teman-teman boleh mencoba latihan di sini, yaitu latihan input dan output, di mana inputnya menggunakan keyboard dan output yang harus dihasilkan seperti gambar di dalam layar atau sesuai dengan PPT yang saya berikan di e-study kita. Ini boleh teman-teman cobakan di rumah. Baiklah, sekarang kita beralih ke coding. Silahkan dibuka Eagle untuk si Python-nya. Jadi ketika kita melakukan instalasi kemarin akan muncul di sini Python-nya. Silahkan dibuka atau klik 2 kali. Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit. Ini adalah output yang akan ditampilkan nanti atau tempat outputnya. Lalu tempat inputnya di mana? Tempat inputnya adalah kita klik file, new file. Nah, disinilah input yang akan teman-teman masukkan. Jadi silakan dibagi 2 layarnya. Sebelah kiri adalah tempat kita menuliskan coding, sebelah kanan adalah output yang akan dihasilkan. Di sebelah kiri kita belum menuliskan judul filenya, jadi silahkan dituliskan judul filenya dengan cara klik file, kemudian save,
Nah, di sini silakan teman-teman pilih tempat penyimpanannya. Jadi saya harapkan tempat penyimpanan yang akan teman-teman gunakan dari awal sampai dengan akhir perkuliahan itu foldernya sama. Jadi teman-teman tidak perlu lagi susah-susah mencari di mana tempat teman-teman menyimpannya. Di sini saya tuliskan praktek 1. Atau teman-teman boleh menuliskan pertemuan pertama atau latihan 1 atau yang lainnya, namanya bebas. Teman-teman samakan dengan yang saya punya juga boleh. Kita sudah punya tempat kita menuliskan codingnya, kita juga sudah punya jendela untuk menampilkan outputnya. Nah, sekarang kita akan cobakan yang pertama. Nah, tadi teman-teman kita balik lagi ke PPT tadi. Nah, di sini kenapa yang tampil hanya umur atau yang teks berwarna hijau, sedangkan teks berwarna merah ini apa? Nah, jadi teks yang berwarna merah atau yang diawali oleh pagar ini adalah komentar. Komentar ini tidak akan mempengaruhi codingan teman-teman. Jadi komentar di sini seperti memberitahu teman-teman yang akan teman-teman buat ini apa, atau seperti penjelasan untuk kita pribadi sebagai programmer. Nah, di sini boleh kita masukkan komentar pagar praktek pertama Python. Silakan disimpan. Ketika teman-teman running pun dia tidak akan menampilkan output apapun. Jadi di bagian sini dia tidak akan menampilkan output apapun. Teman-teman boleh mencoba run modul. Nah, di sini akan tampil kosong karena belum ada perintah apapun. Jadi si komentar ini bukan suatu perintah, dia hanya sebagai keterangan saja. Kita cobakan untuk yang pertama adalah tipe data tadi ya. Untuk tipe data string, teman-teman boleh membuat nama variabelnya nama titik 2 di sini safety. Maaf. Jangan lupa kutipnya. Kemudian kita buatkan tipe data yang kedua integer. Untuk integer boleh umur. Di sini saya masukkan Nidan saja karena identitas saya 012345. Kemudian tipe data berikutnya adalah float. Untuk float mungkin teman-teman boleh memasukkan beratnya 45,5. Kemudian yang terakhir di sini adalah 45,5. Yang di sini terakhir adalah boolean. Tipe data boolean. Status dosen di sini adalah true. Kita sudah punya 4 tipe data sesuai dengan tipe data yang ada pada Python. Ketika kita running, dia juga tidak akan menampilkan apapun. Ketika kita running, dia juga tidak akan menampilkan apapun. Jadi sebelah kanan ketika di running tidak menampilkan apapun. Kenapa? Karena kita belum memberikan perintah untuk menampilkan atau belum adanya perintah print di dalam coding kita. Jadi supaya dia menampilkan sesuatu, silahkan teman-teman panggil kembali. Kita tuliskan di sini output ya, output atau pemanggilan variabel atau outputnya. Di sini kita panggil variabel yang pertama nama. Nah, untuk menggeser ke kanan
biasanya kalau di dalam Word teman-teman menggunakan tab ya, tetapi di sini tidak bisa langsung menggunakan tab. Silahkan gabungkan pengetikan atau tekan secara bersama-sama Shift dan Tab, sehingga dia akan berpindah sesuai dengan tab yang ada pada Word. Jadi nanti susunannya rapi. Jadi silakan klik secara bersama-sama atau tekan secara bersama-sama Shift dan juga Tab yang ada pada keyboard teman-teman. Di sini kita panggil si nama tadi, kemudian print. Berikutnya adalah Niden. Kita panggil Niden yang tadi, kemudian print. Berikutnya adalah berat. Kita panggil variabel berat tadi, dan yang terakhir adalah status. Kita panggil variabel yang tadi, status dosen. Nah, sehingga ketika ini di running, dia akan menampilkan output, yaitu nama titik 2, dan dia akan memanggil variabel nama yaitu safety. Jadi nanti outputnya adalah nama titik 2 safety. Nidennya titik 2, dia akan memanggil variabel niden yaitu 1 2 3 4. Jadi nanti outputnya adalah niden titik 2 1 2 3 4 dan seterusnya sampai dengan status dosen. Ketika kita running, ada yang error, sebentar. Di sini bentar. Kita salah ya, bukan titik 2 tapi sama dengan. Jadi silakan diganti kembali di running. Nah, yang akan ditampilkan adalah sama nama titik 2 safety, niden 1 2 3 4, berat, dan juga status true-nya. Jadi tadi kenapa error? Karena tadi saya salah memasukkan titik 2, harusnya sama dengan. Nah, di sini adalah contoh inputan yang dimana kita inputkan langsung secara di dalam coding. Lalu bagaimana inputan tersebut ingin kita masukkan menggunakan keyboard? Berarti di sini kita tambahkan inputan keyboard atau inputan dari keyboard. Nah, untuk inputan dari keyboard sesuai dengan contoh yang tadi ada di bagian PPT, kita cobakan yang pertama sama dengan yang di atas ya, tetapi memasukkannya saja yang berbeda, yaitu nama. Jangan nama, kita ganti menjadi barang. Kemudian sama dengan, hati-hati ya dalam menuliskan sama dengannya, jangan sampai seperti saya memasukkannya menggunakan titik 2. Di sini barangnya adalah kemudian jumlah. Nah, jumlah di sini kita akan memasukkannya adalah tipe data integer. Nah, di sini input
kita ingin memasukkannya menggunakan tipe data integer, maka di sini adalah integer, kemudian input, buka kurung kembali, kemudian jumlah barang titik 2, dan yang terakhir kita masukkan adalah harga. Harga sama dengan integer, kemudian input. Kalau boleh teman-teman copy ya, input harga barang. Ini adalah inputan dari keyboard. Lalu outputnya yang akan ditampilkan adalah, kita tulis kembali output yang ditampilkan dari input keyboard. Yang pertama kita buat judulnya terlebih dahulu, print titik 2, kita buat garis panjang ya, kemudian print belanja, kemudian print kembali. Boleh teman-teman copy di bagian atas tadi, kita tuliskan di bawah, kemudian enter. Nah, di sini kita panggil variabel yang tadi kita sudah setting di bagian awal, yaitu variabel barang, dimana kita tulis tersebut barang, kemudian kita panggil variabel barang. Berikutnya print, kita panggil variabel jumlah barang ya, kemudian di sini kutip 2 lagi, kemudian kita panggil variabel jumlah. Berikutnya print, kita panggil harga barang, kemudian kutip lagi harga. Nah, di sini silakan dirapikan terlebih dahulu supaya dia sejajar, ditambah lagi tabnya. Di sini juga ditambahkan lagi tabnya, tabulasinya ya. Nah, di sini sudah kita buatkan inputan dari keyboard, yang dimana nanti output yang akan ditampilkan pertama adalah garis putus-putus belanja, kemudian garis putus-putus barang, jumlah barang, harga barang. Jadi ketika nanti kita running, ada ini kurang tutup kurungnya ya. Jadi untuk tutup kurung harus sesuai dengan jumlah yang ada pada barisnya. Kalau di sini tadi saya baru memasukkan 1, kurang 1 lagi. Karena awalan buka kurung kita ada 2, maka tutup kurungnya juga akan ada 2. Kita coba running. Ini adalah data yang pertama tadi ya, yang di sini. Nah, ini adalah inputan data yang kedua, barang. Kita bikin baju, jumlah barangnya ada 2, harganya adalah 30.000. Maka output yang ditampilkan adalah seperti tadi, garis putus-putus belanja, garis putus-putus barang sama dengan baju, jumlah barangnya adalah 2 sesuai dengan yang kita inputkan, harga barangnya 30.000 sesuai yang kita inputkan. Jadi untuk membuat inputan pada Python itu ada 2. Boleh teman-teman menggunakan secara langsung di dalam coding, atau teman-teman juga boleh menggunakan codingan input, dimana teman-teman harus memasukkan data atau inputan langsung menggunakan keyboard. Kemudian codingnya juga akan berbeda ketika teman-teman menggunakan inputan tipe datanya adalah string ataupun tipe datanya integer, boolean, dan juga float. Nah, kenapa seperti itu? Jadi ini adalah proses konversi namanya. Jadi si sistem di sini, apapun inputan yang teman-teman masukkan, baik dia adalah tipe teks atau dia tipe
boolean atau dia tipe bilangan atau integer ataupun float, si sistem hanya akan tetap membaca dia sebagai tipe kata string. Jadi makanya untuk string tersebut dia tidak perlu kita tuliskan di depannya string str. Tapi yang perlu kita ganti adalah integer, float, dan juga boolean. Kenapa? Karena kita perlu melakukan konversi dari tipe data string tersebut ke tipe data integer, ke tipe data float, dan juga ke tipe data boolean. Agar sistem paham yang kita maksud adalah tipe data integer, float, ataupun boolean. Karena input apapun yang teman-teman masukkan di awal, dia akan membacanya sebagai tipe data string. Nah, berikut untuk latihan kita, project atau pertemuan kita terkait dengan tipe data dan juga variabel. Silakan teman-teman cobakan tadi untuk latihan yang ada pada akhir slide. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.